Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai mata kuliah desain dan pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama nih, apa sih urgensi kita mempelajari mata kuliah desain dan pengembangan kurikulum PAI bagi kita yang insya Allah ini sebagai calon guru ya. Nah, desain pengembangan kurikulum itu sendiri merupakan suatu proses menyusun atau merancang komponen-komponen kurikulum agar sesuai dengan visi dan misi sekolah. Pemahaman yang baik terhadap kurikulum juga akan memudahkan guru dalam hal mengembangkan desain pembelajaran. Karena sebagus apapun kurikulum yang kita gunakan, kalau guru tidak mampu beradaptasi, maka akan berdampak pada proses pembelajaran di dalam kelas yang tidak terorganisir dengan baik. Guru yang mengajar berpedoman pada kurikulum akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang dia amanatkan. Pemahaman terhadap kurikulum juga akan memudahkan guru dalam membuat rencana, menyusun indikator pencapaian, melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang sistematis, dan mampu menerapkan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang terorganisir dengan baik akan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Dan kunci keberhasilan seorang guru dalam proses belajar mengajar di dalam kelas sangat ditentukan oleh pemahaman terhadap kurikulum. Selanjutnya mengenai hidden kurikulum. Hidden kurikulum itu sendiri yang merupakan segala sesuatu yang terjadi di kelas maupun di luar kelas, seperti kebijakan sekolah yang sudah menjadi rutinitas. Kurikulum tersembunyi ini dalam praktiknya dapat berupa pola kepemimpinan, sopan santun, kebiasaan para guru, atau bahkan bersumber dari peserta didik itu sendiri. Penerapan hidden kurikulum terhadap mata kuliah desain pengembangan kurikulum PAI ini di mana menggunakan strategi pembelajaran, metode, dan juga pendekatan dosen yang tidak terdapat dalam RPP. Misalnya dengan menggunakan strategi inquiry yang berpusat pada mahasiswa, di mana menggunakan tanya jawab dan juga berdiskusi. Penilaiannya juga menggunakan ranah kognitif, di mana untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan mahasiswa. Dalam hal moral juga, dalam hal perkuliahan diharapkan untuk tidak menggunakan sandal, untuk tidak makan atau merokok. Keterlambatan yang bagian dari kedisiplinan juga, dan juga pada proses pembelajaran juga diharapkan untuk tidak makan, merokok, ataupun menggunakan sandal. Selanjutnya, strategi yang digunakan jika kita menjadi guru PAI untuk memunculkan sebanyak mungkin hidden kurikulum yang positif baik di kelas maupun di luar kelas, mungkin dengan menerapkan strategi melalui pembiasaan yang pertama rutin, yaitu kegiatan yang terjadwal. Misalnya membiasakan membaca Asmaul Husna dan tadarus bersama sebelum pembelajaran. Selain itu juga bisa dengan kegiatan yang terjadwal tentang kesehatan dan kebersihan. Yang kedua ada kegiatan spontan, yang dimana kegiatannya itu tidak terjadwal. Misalnya dengan membiasakan perilaku salam dan juga membuang sampah pada tempatnya, tolong menolong. Yang ketiga dengan strategi keteladanan, di mana memberi contoh ataupun memberikan masukan berupa intinya berpakaian rapi, sopan santun, dan juga berbicara yang baik. Secara tidak langsung, strategi tersebut akan mencapai tujuan pembelajaran PAI yang diharapkan, dan kurikulum tersebut
Secara tidak langsung, strategi tersebut akan mencapai tujuan pembelajaran PAI yang diharapkan, dan kurikulum tersebut secara tidak langsung walaupun bentuknya tidak terlihat, namun perannya sangat signifikan. Nah, selain itu ada juga desain pengembangan pembelajaran PAI dengan salah satunya model CAMP, di mana berpijak pada 4 unsur dasar perencanaan pembelajaran yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang pertama, untuk siapa program itu dirancang. Jawabannya yaitu untuk peserta didik, misalnya dalam RPP ataupun modul ajar untuk siswa, misalnya siswa kelas 7 semester 2. Yang kedua, atas pertanyaan kemampuan apa yang ingin Anda pelajari, yaitu terdapat dalam tujuan pembelajaran di RPP maupun modul ajar tersebut. Yang ketiga, yaitu bagaimana isi pelajaran atau keterampilan yang dapat dipelajari, yaitu dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan di RPP maupun modul ajar tersebut. Yang terakhir, yaitu atas pertanyaan bagaimana cara mengetahui tingkat penguasaan pelajaran yang telah dicapai, yaitu bisa menggunakan evaluasi penilaian tes maupun non-tes yang terdapat di RPP maupun modul ajar tersebut. Terima kasih, mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.